Pembahasan ayo kita berlatih 5.4 untuk kelas 7 ya. Soal nomor 1. Sebuah peta berskala 1 berbanding 10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta jaraknya 2,4 cm. Seorang sopir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pukul 10.30 WIB. Yang A, berapa jam bis itu di perjalanan? Yang A dulu ya. Yang perlu kita cari pertama kali adalah jarak sebenarnya dari kota Jambi ke kota Palembang. Kita tulis jarak sebenarnya kota Jambi strip Palembang. Pertama kan kita diketahui skalanya, kemudian jarak pada peta. Untuk mencari jarak sebenarnya, rumusnya adalah skala kita kalikan dengan jarak pada peta. Tadi jarak pada peta 2,4 cm, kita kalikan dengan skalanya 10 juta. Hasilnya adalah 24 juta, satuannya cm. Kita ubah ke kilometer, kita bagi 100.000 atau kita coret nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 240 km. Sudah kita ketahui jarak atau jarak sebenarnya. Kita juga di sini diberikan keterangan kecepatan rata-rata. Sehingga untuk mencari waktunya kita menggunakan rumus kecepatan. Rumus kecepatan adalah jarak kita bagi dengan waktu. Tadi kecepatan yang kita ketahui adalah 80 km per jam. Sama dengan jaraknya 240 km dibagi atau per waktunya kita isi X atau T. T-nya kita keluarkan, 80-nya kita pindahkan menjadi T sama dengan 240 dibagi 80. Nolnya coret, 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3 jam. Yang A, berapa jam bis itu di perjalanan? Istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Sehingga lama bis di perjalanan, tadi kan yang kita cari hasilnya 3 jam. Kemudian ditambah istirahat sebanyak 1 kali 30 menit. 3 jam ditambah 30 menit, hasilnya adalah 3 jam 30 menit. Jadi lama bus itu di perjalanan adalah 3 jam 30 menit. Soal yang B, pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Diberikan keterangan ia tiba di kota Palembang pukul 10.30. Kita tulis ya, 10.30 WIB. Tadi lama bus itu di perjalanan adalah 3 jam 30 menit atau 3.30. Kita kurangi untuk mendapatkan waktu atau jam bus itu berangkat dari Jambi. Berangkat dari Jambi sama dengan 10.30, kita kurangi dengan 3.30. 30 dikurangi 30, 00. Titiknya turun, 10 dikurangi 3, 7. Jadi busnya berangkat dari Jambi pukul 7.00 WIB. Nomor 2. UNESCO telah memutuskan bahwa Taman Nasional Komodo menjadi situs warisan dunia
sejak tahun 1991. Gambar berikut adalah peta Taman Nasional Komodo. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini adalah 603 km persegi dan wilayah totalnya adalah 1.817 km persegi. Jika skala pada peta di atas adalah 1:200.000, berapakah luas wilayah darat dan wilayah total Taman Nasional Komodo pada peta? Rumus mencari jarak pada peta adalah jarak sebenarnya kita bagi dengan skala. Yang kita ketahui yang pertama adalah wilayah darat Taman Nasional ini adalah 603 km persegi. Kita tulis luas wilayah darat sama dengan 603 km persegi. Yang ditanyakan pada peta, maka kilometer kita harus ubah ke sentimeter. Tetapi di sini adalah kilometer persegi. Maka sentimeternya pun harus sentimeter persegi. Kalau kilometer menjadi ke sentimeter, itu kan kita kalikan dengan 100.000. Nah, kalau kilometer persegi kita ganti gitulah. Kita ubah ke sentimeter persegi, maka kita harus kalikan dengan 100.000. Kita pangkatkan 2 atau 100.000 kita kalikan 100.000 kemudian kita kalikan lagi dengan 100.000. Nah, ya. Ingat, pangkat 2 itu bukan dikalikan 2. Jelaskan lagi ya. Misalkan 5 pangkat 2 itu bukan 5 kita kalikan 2, tapi 5 kita kalikan 5. Paham ya? Sehingga di sini 100.000-nya kita pangkatkan 2 atau 100.000 kita kalikan dengan 100.000. 100.000 kita kalikan dengan 100.000. Itu berarti berapa tuh? 000 ya. 000 berarti 10 bukan 10 juta ya, 10 miliar. Banyak banget ya nolnya. Makanya penulisannya kita sederhanakan menjadi 10 pangkat 10. Karena kan 10 miliar itu nolnya ada 10. Ulangi ya. Nah, ini kan 10 miliar, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi penulisannya di sini 603 kita kalikan dengan 10 pangkat 10 cm persegi. Luas wilayah darat pada peta sama dengan, yang ini kita tulis lagi, 603 dikali 10 pangkat 10. Kita bagi dengan, tadi kan skalanya 200.000. 200.000 jangan lupa kita pangkatkan lagi. Karena ininya pangkat 2, semua pangkat 2. 200.000 dipangkatkan 2, 2 pangkat 2 itu kan 4. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10. 4 kali 10 pangkat 10. Nah, ini 10 pangkat 10 kita coret aja. Sisanya 603 dibagi 4
Hasilnya adalah 150,75 cm persegi. Kemudian pertanyaan yang kedua, wilayah total Taman Nasional Komodo pada peta. Yang diketahui wilayah totalnya 1.817 km persegi. Tulis lagi keterangannya. Luas wilayah total sama dengan 1.817 km persegi. Jangan lupa kita kalikan dengan 100.000 pangkat 2 karena persegi satuannya. Kenapa kita kalikan dengan 100.000? Karena kita mau ubah satuannya kilometer ke sentimeter persegi. Sekali lagi, kenapa kita pangkatkan 2? Karena di sini satuannya kilometer persegi, kita mau ubah ke sentimeter persegi, makanya kita pangkatkan 2. Hasilnya adalah 1.817 kita kalikan 10 pangkat 10 cm persegi. Kalau ada yang nanya lagi, kenapa kok pakai 10 pangkat 10? Karena 10-nya, nolnya ada 10. Kalau kita tulis terlalu panjang. Jadi menghemat ya. Menghemat kertas, juga menghemat tenaga. Kemudian kita cari luas wilayah total pada peta. Kita tulis lagi yang ini. 1.817 dikalikan 10 pangkat 10 cm persegi. Kita bagi dengan skalanya. 200.000 skalanya. Kita pangkatkan 2 lagi karena satuannya persegi. 200.000 kita pangkatkan 2, tadi kan 2 pangkat 2 itu 4 dikali tuh 2, 3, 4, 5, nolnya 5 pangkat 2 jadi nolnya ada 10. 10-nya pangkat 10-nya kita coret, sisanya ada 1.817 dibagi 4. Hasilnya 454,25 cm persegi. Nomor 3. Di samping rumah Reza terdapat sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Ayahnya merencanakan akan menanami berbagai jenis tanaman obat. Keliling tanah itu 40 meter. Dan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya 5:3. Gambarlah keadaan tanah itu dan tentukan panjang juga lebarnya. Rumus keliling persegi adalah 2 kali panjang tambah lebar. Itu yang kita ketahui yang pertama. Kedua yang kita ketahui adalah perbandingan panjang dan lebar adalah 5:3. Tulis lagi situ. Pertanyaan pertama, tentukan panjang dan lebarnya dulu. Panjangnya yang A ya, yang pertama panjangnya itu dari perbandingan ini kan panjang berbanding lebar. Kalau ditanya panjang berarti kita pakai angka 5-nya. Per 2 dikali kurung buka 5 tambah 3 kurung tutup. Ini apaan Kak? Kok bisa dapat 2 dikali 5 tambah 3? Ini adalah turunan dari rumus keliling persegi panjang. 2 dikali kurung buka panjang tambah lebar kurung tutup. Jadi kita pakai panjangnya itu adalah perbandingan dari panjang dan lebar, yaitu angka 5. Kemudian lebarnya kita pakai juga di perbandingan panjang dan lebar, yaitu angka 3. Sehingga kalau kita masukin rumus 2 dikali kurung buka 5 tambah 3 kurung tutup, kita kalikan dengan keliling tanah yang kita ketahui 40 meter. 2 dikali 5 tambah 3 adalah 8.
Jadi 2 dikali 8 adalah 16. 5 per 16 dikali 40 hasilnya adalah 12,5 meter. Kemudian lebarnya, karena yang ditanya lebarnya berarti kita pakai perbandingan yang angka 3. Angka 3-nya di atas. Per 2 dikali kurung buka 5 ditambah 3 kurung tutup dikalikan dengan 40. Sama ya, jadi 3 per 16 dikalikan 40. Hasilnya adalah 7,5 meter. Kok bisa sih kepikiran Kak ini bisa pakai keliling gini 2 dikali 5 tambah 3? Karena kita diberikan keterangan keliling tanah 40 meter. Sehingga kita harus pakai rumus keliling persegi dan kita masukkan angka-angka dari perbandingannya. Ya. Sebelum lanjut dulu supaya mengerti masalah perbandingan. Ini misalkan ya. Misalkan perbandingan panjang berbanding lebar gitulah ya. Sama 5 berbanding 3. Kemudian kita dikasih lagi keterangannya panjang sebenarnya. Sebenarnya 15 misalkan. 15 cm. Kemudian lebar sebenarnya berapa? Nah, karena lebar yang ditanya berarti 3-nya kita taruh atas. Per. Yang kita ketahui yang sebenarnya adalah panjangnya. 5-nya kita taruh bawah. Kita kalikan dengan panjang sebenarnya 15. Misalkan lagi dengan perbandingan yang sama. Perbandingan panjang dan lebar 5 banding 3. Kemudian diketahui lagi yang kedua adalah jumlah panjang ditambah lebar adalah misalkan 15. Ini bagaimana bentuk perbandingannya? Kalau yang ditanya lebarnya, lebar sebenarnya. Kembali lagi, kalau yang ditanya lebar berarti angka dalam perbandingan lebar ini di atas. Per, yang diketahui lagi jumlah panjang tambah lebar berarti angka perbandingannya kita tambahkan 5 tambah 3 dikali jumlah panjang tambah lebar yaitu 15. Nah, seperti ini nanti bentuk perbandingannya. Semoga paham ya. Habis itu gambarlah keadaan tanah itu. Sudah kita ketahui panjang sebenarnya adalah 12,5 meter sama lebar sebenarnya 7,5 meter. Kita mau gambar di buku. Kalau buku itu kan kecil ya. Sedangkan masa kamu harus gambar panjangnya 12,5 meter. Berapa bukunya tuh? Nah, maka dari itu kalau kita mau gambar di buku atau gambar di kertas, kita ubah, kita kecilkan dengan menggunakan perbandingan skala. Misalkan jika digambar dengan skala 1 berbanding 250, maka artinya 1 berbanding 250 ini apa? 1 berbanding 250 ini artinya adalah 1 cm. Pada peta atau pada gambar itu sama dengan 250 cm pada jarak sebenarnya. Ulangin ya, arti skala 1 berbanding 250 adalah
Satunya ini artinya 1 cm pada peta atau pada gambar itu sama dengan 250 cm pada jarak sebenarnya. Sehingga yang 12,5 meter dan 7,5 meter kita ubah ke sentimeter. Kita kecilkan dengan skala ini. Strip yang pertama, panjang pada peta sama dengan 12,5 meter. Kita ubah menjadi meternya ke sentimeter. Kita kalikan dengan 100 ya, karena kan 1 meter itu 100 cm. Hasilnya 1250, kita bagi dengan 250 skalanya. Hasilnya 5 cm. Kemudian lebar pada peta atau pada gambar 7,5 meter kita ubah ke cm. Kita kalikan juga dengan 100. Hasilnya 750 cm. Kita bagi dengan 250 cm. Hasilnya kita dapat 3 cm. Sudah kita dapat panjang pada peta atau panjang pada gambar itu 5 cm. Kemudian lebar pada peta 3 cm. Tinggal kita gambar pada buku dengan ukuran yang sebenarnya yang ada di angka 5 dan angka 3 cm di penggaris. Ini kan lebar ya, ini lebar. Kita ukur pakai penggaris yang sebenar-benarnya angka atau sepanjang 3 cm. Kemudian ini kan panjang ya. Kita ukur pakai penggaris sepanjang 5 cm. Kita garis 5 cm. Kita garis 3 cm. Garis lagi 5, garis lagi 3 cm. Sehingga terbentuklah sebuah persegi panjang. Yang kita kasih keterangan di atasnya adalah 7,5 meter dan yang di sampingnya adalah 12,5 meter. Ulangin ya, 12,5 meter. Yang ini 3 cm nggak perlu ditulis ya. Ini aja, lebarnya 7,5 meter dan panjangnya 12,5 meter. Nomor 4. Iksan memiliki 3 orang anak. Pada suatu hari, ketiga anaknya terkena flu burung. Sampai di rumah sakit, diperoleh data bahwa suhu badan ketiga anak itu masing-masing 40 derajat Celcius, 39,5 derajat Celcius, dan 40,6 derajat Celcius. Ubahlah ketiga suhu badan itu dalam derajat Reaumur dan Fahrenheit. Kita hitung anak pertama dulu, suhunya 40 derajat Celcius. Kita ubah ke Reaumur, perbandingannya R-nya itu Reaumur ya, C-nya itu Celcius. R berbanding C sama dengan 4/5. Ini dapat dari mana? Dapat dari rumus. Bisa adik-adik baca di bukunya ya. Ulangin, R berbanding C sama dengan 4/5. R berbanding C-nya kita ganti yang kita ketahui 40. Sama dengan 4/5. R-nya kita keluarin, R sama dengan 40-nya kita kalikan silang dengan 4, kemudian kita bagi 5. Hasilnya adalah 32 derajat Reaumur. Yang nggak naik turun, kita bahas Reaumur dulu ketiga-tiganya ya. Nanti di bawahnya baru Fahrenheit-nya. Kemudian yang B, yang anak kedua, diketahui suhu Celciusnya 39,5 derajat Celcius. Kita cari Reaumur sama dengan R berbanding C sama dengan 4/5. Kemudian R-nya tetap karena yang ditanya, berbanding C-nya 39,5 sama dengan 4/5. R-nya keluarin, ini kita kalikan silang.
R sama dengan 39,5 kita kali 4, kemudian kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 31,6 derajat Reaumur. Kemudian anak yang ketiga diketahui suhunya 40,6 derajat Celcius. Sehingga Reaumurnya sama dengan, tulis lagi perbandingannya, R berbanding C sama dengan 4:5. R berbanding atau per 40,6 sama dengan 4/5. Reaumur keluarkan, R sama dengan, ini kalikan silang, 40,6 kita kali 4, kemudian kita bagi 5. R sama dengan 32,48 derajat Reaumur. Kemudian dalam Fahrenheit. Yang pertama, tulis Fahrenheit sama dengan rumusnya F dikurangi 32 kurung tutup per C sama dengan 9/5. C-nya kita ganti dengan 40. Jadinya sama dengan kurung buka F dikurangi 32 kurung tutup per 40 sama dengan 9/5. Ininya kita keluarkan, ininya kita kalikan silang. Jadinya F dikurangi 32 sama dengan 40 dikali 9/5. F dikurangi 32 sama dengan 72. Ini kan dikurangi, pindah ke sebelah jadi ditambah. F sama dengan 72 ditambah 32, hasilnya adalah 104 derajat Fahrenheit. Kemudian anak yang kedua dalam Fahrenheit sama dengan kurung buka F dikurangi 32 kurung tutup per C sama dengan 9/5. F dikurangi 32 per 39,5 sama dengan 9/5. Kalikan silang. Nah, rumus sederhananya menjadi 39,5 kita kalikan dengan 9 ya, kali silang. Kemudian kita bagi 5, kurung buka, kurung tutup kita tambahkan 32. Karena kan nanti ini pindah ke sini ya. F dikurangi 32. Minnya pindah lagi ke sebelah jadinya ditambah. 39,5 kali 9 dibagi 5 hasilnya 71,1. Kita tambahkan dengan 32. Hasilnya adalah 103,1 derajat Fahrenheit. Dan yang terakhir, anak yang ketiga dalam Fahrenheit. Tulis lagi rumusnya. F dikurangi 32 per C sama dengan 9/5. F dikurangi 32 per Celsiusnya untuk anak yang ketiga yaitu 40,6 sama dengan 9/5. F sama dengan 40,6 dikali 9 dibagi 5, kurung buka, kurung tutup ditambah 32. Kan kita kalikan silang ya. F sama dengan, ini yang di dalam kurung, hasilnya 73,08 ditambahkan 32 adalah 105,08 derajat Fahrenheit. Nomor 5. Jarak kotak A dan B pada peta adalah 5 cm. Peta itu berskala 1 berbanding 1.200.000. Amir dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A pukul 6.45 dengan kecepatan 45 km per jam. Di tengah jalan, Amir berhenti selama 14 jam. Pada pukul berapa Amir tiba di kota B?
Kita cari dulu jarak sebenarnya. 5 cm pada peta kita kalikan dengan skalanya 1.200.000. Hasilnya adalah 6 juta cm, kita ubah menjadi kilometer, didapatkan hasil 60 km. Kemudian kita masukkan ke rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan yang kita ketahui adalah 45, tulis 45 sama dengan jaraknya ini tadi 60 dibagi waktunya kagak tahu, tulis saja T atau X. T-nya kita keluarkan sama dengan 60 kita bagi dengan 45. Dapat hasil 1,33333, banyak banget tiganya. Kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Menjadi 1,33 jam. 1,33 jam itu berapa? Bingung kan? Makanya kita kalikan dengan 60 menit. Karena kan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Makanya kita kalikan dengan 60 menit. Didapat 79,8 menit. Kita bulatkan menjadi 80 menit. Kalau 80 menit itu berapa jam? 80 menit. Tadi kan 1 jam 60 menit. Kita kurangi aja dengan 60 menit. Dapat 1 jam. 80 kurangi 60 dapat 20 menit. Berarti 80 menit itu sama dengan 1 jam 20 menit. Yang ditanya pukul berapa Amir tiba di kota B? Pukul Amir tiba di kota B, itu kan dari dia jam berangkatnya, ditambah lama istirahatnya, ditambah lama di perjalanannya. Berangkat tadi diketahui pukul 6.45. Kemudian istirahatnya 14 jam. Tulis lagi, pukul Amir tiba di kota B sama dengan berangkat ditambah istirahat ditambah lama di perjalanan. Sama dengan berangkatnya kita ganti menjadi angka 06.45 ditambah istirahatnya tadi 14 jam ditambah lama di perjalanan 1 jam 20 menit. 14 jam ditambah 1 jam 20 menit menjadi 15 jam 20 menit. Sehingga 06.45 ditambah 15 jam 20 menit. 06.45 ditambah 15 jam 20 menit. Ditambah 5 turun 4 5 6 tambah 5 11 ya, nyimpan 1 tambah 1 21 65. Kagak ada jam 21.65 karena 1 menitnya mentok sampai 60. Kita kurangi 60 di sini. 5 kurangi 0 5, 6 dikurangi 6 dapat 0, tapi dia nambahnya 1 di sini. Karena kan 1 jam 60 menit. 1 tambah 1 2, 2-nya turun jadi jam 22.05. Amir tiba di kota B jam 22.05 atau jam 10 malam lewat 5 menit. Nomor 6. Jumlah suhu badan Robert dan Dodi 133,2 derajat Fahrenheit. Saat itu Robert dalam keadaan flu, sehingga suhu badannya 39 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu badan Dodi? Tulis yang kita ketahui, Robert 39 derajat Celcius.
Kemudian jumlah suhu dalam derajat Celcius. Yang diketahui kan jumlah suhu dalam derajat Fahrenheit. Jadi jumlah suhu badan dalam derajat Celcius kita ubah ke dalam derajat Fahrenheit. Pakai rumusnya, karena yang ditanya C-nya yang di atas. C per F dikurangi 32 kurung buka kurung tutup sama dengan 5/9. C per tadi Fahrenheitnya kita ganti menjadi 133,2 dikurangi 32 kurung buka kurung tutup sama dengan 5/9. Kalikan silang, C-nya keluarkan. C sama dengan ini 133,2 dikurangi 32, hasilnya adalah 101,2. Kalikan silang dengan angka 5, kemudian dibagi 9, hasilnya 56,2 derajat Celcius. Yang ditanya berapa derajat Celcius suhu badan Dodi. Rumusnya adalah jumlah suhu sama dengan Robert ditambah Dodi. Jumlah suhu dalam Celcius yang tadi barusan kita cari 56,2 derajat Celcius sama dengan si Robertnya 39 derajat Celcius ditambah si Dodinya. Dodinya kita keluarin sama dengan 56,2 kita kurangi dengan 39. Jadi suhu badan Dodi dalam Celcius adalah 17,2 derajat Celcius. Nomor 7. Lengkapi tabel berikut. Yang ini A, ini B, ini C, ini D ya. Yang A dulu yang ditanya adalah jarak pada peta atau foto. Jarak sebenarnya 1 meter. Karena yang dicari atau yang ditanya jarak pada peta atau foto, berarti satuannya kita ubah dulu dari meter ke sentimeter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kita bagi dengan skalanya 20, karena kan yang dicari jarak pada peta. 100 kita bagi 20, hasilnya adalah 5 cm. Yang B, skala diketahui, jarak pada petanya diketahui. Yang ditanya jarak sebenarnya. Jadi rumusnya skala kita kalikan saja langsung dengan jarak pada peta. 2 cm kita kalikan dengan skalanya 200.000. 2 dikali 200.000 itu kan 400.000 ya. Sentimeter. Yang ditanya jarak sebenarnya dalam satuan kilometer. Kita bagi 100.000. Coret nolnya 5. 3, 4, 5. Hasilnya adalah 4 km. Yang C ditanya lagi jarak pada peta. Skala dan jarak sebenarnya diketahui. Jarak sebenarnya satuannya meter. Kita ubah dulu ke sentimeter. Kita kalikan dengan 100. 6 meter sama dengan 600 cm. Kita bagi dengan skalanya 20. Coret-coret. 60 dibagi 2. 30 cm. Kemudian yang D, ditanya jarak sebenarnya, yang diketahui skala dan jarak pada peta. Langsung saja 100 cm kita kalikan dengan 1, karena skalanya 1/1, sama dengan 100 cm. Ditanya jarak sebenarnya. Jadi cm kita ubah ke meter, kita bagi 100 sama dengan 1 meter. Nomor 8.
Pesawat perintis N219 buatan PT Dirgantara Indonesia yang berukuran bentang sayap sepanjang 19,5 meter dan tinggi 6,1 meter. Jika perusahaan akan membuat miniatur yang berskala 1:150, berapa ukuran bentang sayap dan tinggi miniatur pesawat? Berarti yang ditanya jarak pada peta ya. Kalau yang ditanya jarak pada peta, berarti jarak sebenarnya kita bagi dengan skala. Yang pertama dulu, ukuran bentang sayap 19,5 meter. Karena mau dibuat miniatur, kita ubah satuannya dari meter ke sentimeter. Kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 1950 cm. Langsung kita bagi dengan skalanya 150. Sama dengan 13 cm. Kemudian tinggi miniaturnya itu 6,1 meter. Ubah lagi menjadi sentimeter, kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 610 cm. Kita bagi langsung dengan skalanya 150. Hasilnya adalah 4,07 cm. Jadi, ukuran bentang sayap dan tinggi miniatur pesawat adalah 13 cm dan 4,07 cm. Nomor 9. Tentukan tinggi pohon pada gambar di bawah ini. Tulis diketahuinya. Kita umpamakan ini ada dua segitiga. Satu segitiga kecil yang ini dan satu segitiga besar yang ini. Semuanya. Untuk segitiga kecil, kita umpamakan ini A1, ini B1. Dan ini adalah A2, T-nya adalah B2. Jadi A1-nya sama dengan 240 cm, B1-nya adalah 150 cm. Kemudian A2-nya kan semua nih. 240 cm ditambah 12 meter. Kita ubah meternya ke dalam sentimeter, kita kalikan dengan 100. Jadinya sama dengan 240 ditambah 1200 sama dengan 1440 cm. Yang ditanya B2 atau T-nya, tanda tanya. Kita jawab pakai rumus perbandingan. A1 berbanding B1 sama dengan A2 berbanding B2. A1 masukin 240, B1 masukin angkanya 150, sama dengan tadi A2-nya 1440 per B2-nya itu T atau X. T-nya kita keluarin, T sama dengan 150 kita kalikan silang dengan 1440. Kita bagi dengan 240 sama dengan 900 cm atau 9 meter. Jadi tinggi pohonnya 9 meter. Soal terakhir, soal nomor 10. Komaria sedang mengukur tinggi pohon di halaman sekolah. Dia menggunakan proporsi seperti berikut. Tinggi Komaria berbanding panjang bayangan Komaria sama dengan tinggi pohon berbanding panjang bayangan pohon. Tinggi Komaria 15 kaki. Panjang bayangannya 15 inci. Panjang bayangan pohon adalah 12 kaki. Komaria menggunakan perbandingan senilai yaitu 4/15 sama dengan tinggi pohon per 12. Namun,
Perbandingan senilai tersebut menghasilkan tinggi pohon yang lebih pendek dari tinggi Komaria. Jelaskan kesalahan yang dilakukan Komaria. Diberi catatan, satu kaki itu sama dengan 30,48 cm dan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Ini soalnya ada yang salah ya. Karena kalau 15 kaki itu 15 kita kalikan dengan ini catatannya 30,48. Hasilnya adalah 457,2 cm atau kalau dijadikan meter 4,572. Tidak mungkin manusia tingginya 4 meter lebih, 4,5 meter lah ya. Tidak mungkin, tidak ada, belum pernah dicatatkan dalam sejarah tinggi seorang manusia adalah 4,5 meter. 4,5 meter lebih. Sehingga ini bukan 15 kaki. Kita ganti saja menjadi 4 ya, sesuai dengan di soal yang ini. Kalau 4 itu kita kalikan dengan 30,48, hasilnya adalah 121,92 cm. Itu masuk akal lah ya, tinggi manusia 121. Oke. Kita jawab. Ini jawab ya. Kita cermati dulu mengapa perhitungan Komaria ini salah. Tinggi Komaria per atau berbanding panjang bayangan Komaria sama dengan tinggi pohon berbanding panjang bayangan pohon. Ini kita salin ulang ya, yang ini sama yang ini kita salin ulang semuanya, kita pindahin. 4/15 sama dengan tinggi pohon per 12. Tinggi pohonnya kita keluarin sama dengan 4 kalikan 12, kita bagi 15, kita dapat hasilnya 3,2. Berarti benar ya, tinggi Komaria kan 4. Tinggi pohonnya 3,2, berarti benar. Komaria lebih tinggi daripada pohon. Pernyataan ini ya. Kenapa dia bisa salah? Kemudian kita hitung ulang lagi. Kita tulis lagi rumusnya di sini. Tinggi Komaria berbanding panjang bayangan Komaria sama dengan tinggi pohon berbanding panjang bayangan pohon. Tulis lagi 4/15 sama dengan tinggi pohon per 12. Cuma di sini kita kalikan dengan satuannya. Kita ubah gitu loh. Kita ubah ke sentimeter. Tadi kan tinggi Komaria 4 kaki. Berarti 4 kaki kita kalikan dengan 30,48. Per panjang bayangan Komarianya adalah 15 inci. Jadi 15 inci kita kalikan dengan 2,54 sama dengan tinggi pohonnya X per panjang bayangan pohon adalah 12 kaki. Kita kalikan dengan 30,48. Sehingga nanti satuannya ini dalam sentimeter, dan dalam sentimeter. Pohonnya juga dalam sentimeter. Ini kita kalikan silang. 4 dikalikan 30,48, hasilnya adalah 121,92. Dikali 12 dikali 30,48, hasilnya 365,76. Dibagi 15 dikalikan 2,54 dapat 38,1. 121,96 dikali 365,76 dibagi dengan 38,1. Hasilnya itu didapat 1170,4 cm. Ini dalam sentimeter. Kalau kita ubah ke dalam kaki, tinggal kita bagi dengan 30,48. Nanti didapat 38,4 kaki.
Tadi tinggi komaria cuma 4 kaki. Nah, ini tinggi pohon 38,4 kaki. Berarti tinggi pohon itu lebih tinggi dari tinggi komaria. Lalu apa yang salah dari perhitungan komaria ini? Kenapa dia bisa dapat tinggi pohon lebih rendah daripada tinggi komaria? Sedangkan kalau kita hitung tinggi pohonnya itu lebih tinggi dari tinggi komaria. Kita tulis di sini ya. Ini kan tinggi komaria lebih tinggi daripada tinggi pohon. Nah, kalau dari perhitungan kita, tinggi pohon lebih besar atau lebih tinggi dari tinggi komaria. Jawabannya adalah kesalahan yang dilakukan komaria adalah tidak menyamakan satuannya dalam sentimeter terlebih dahulu. Sehingga hasil yang didapatkan adalah salah. Titik. Jika komaria menyamakan dahulu satuannya dalam sentimeter, maka hasilnya adalah benar, di mana tinggi pohon itu lebih tinggi daripada tinggi komaria.